Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal, Fakultas Agroteknologi. Di sini saya akan merangkum materi pelajaran agama Islam. Yang pertama itu ialah sunnah berdaya hukum. Dari satu segi sunnah adalah segala apa yang dikatakan Nabi, diperbuat Nabi, atau yang dilakukan Nabi. Di sisi lain, umat diuntuk mengikuti semua sunnah Nabi itu. Di antara sunnah itu ada yang tidak mesti diikuti oleh umat, bahkan ada yang dilarang umat melakukannya. Dalam hal ini, ulama mengelompokkan sunnah menjadi dua kelompok. Yang pertama, sunnah bukan tasyri atau sunnah yang tidak berdaya hukum, yaitu sunnah yang tidak lurus diikuti dan oleh karenanya tidak mengikat. Sunnah yang tidak berdaya hukum itu ada 3 macam. Yang pertama, ucapan dan perbuatan Nabi yang timbul dari hajat insani dalam kehidupan keseharian Nabi dan pergaulan, seperti makan, tidur, kejunjungan, sopan, dan bertamu. Yang kedua, ucapan dan perbuatan Nabi yang timbul dari pengalaman pribadi. Yang ketiga, ucapan dan perbuatan Nabi yang timbul dari tindakan pribadi dalam keadaan dan lingkungan tertentu. Yang keempat, semua yang dinukil dari Nabi dalam 3 bentuk tersebut tidak mempunyai daya hukum, mengikat, yang mengandung tuntutan atau larangan. Umat dapat saja mengikuti apa yang dilakukan Nabi itu karena ia adalah sunnah, namun sifatnya tidak mengikat. 2. Sunnah tasri atau sunnah yang berdaya hukum yang mengikat untuk diikuti. Sunnah dalam bentuk ini ada 3 macam. Yang pertama, ucapan dan perbuatan yang muncul dari Nabi dan dalam bentuk penyampaian risalah dan penjelasan terhadap Al-Quran, seperti menjelaskan apa-apa yang dalam Al-Quran masih bersifat belum jelas, membatasi yang umum, memberi qaid yang masih bersifat mutlak, menjelaskan bentuk ibadat, halal dan haram. Yang kedua, ucapan dan perbuatan yang timbul dari Nabi dalam kedudukan sebagai imam dan pemimpin umat Islam. Yang ketiga, ucapan dan perbuatan Nabi dalam kedudukannya sebagai hakim atau qadhi yang menjelaskan persengkatan di antara umat Islam. Yang keempat, akidah. Sunnah tidak dapat menetapkan dasar akidah karena akidah itu menimbulkan kepercayaan, sedangkan kepercayaan itu berarti keyakinan yang pasti. Tidak ada yang mungkin menghasilkan keyakinan yang pasti itu kecuali yang pasti pula. Sunnah atau qadhi ialah sunnah yang baik dari segi lafaznya atau hurufnya maupun dari segi dilalnya adalah qadhi atau pasti. Akhlak. Dalam sunnah atau hadis banyak sekali disampaikan Nabi hikmah-hikmah, adab, sopan santun, dan pergaulan, nasihat-nasihat baik secara langsung maupun dalam bentuk pujian terhadap keadilan, kebenaran, menetapi janji, atau celaan terhadap perbuatan-perbuatan buruk yang dilakukan umat. Hukum-hukum amaliyah. Hal ini berhubungan dengan penetapan bentuk-bentuk ibadah, pengaturan muamalat antar manusia, memisahkan hak dan kewajiban-kewajiban, menyelesaikan persengkatan di antara umat secara adil. Hukum-hukum yang diperoleh dari sunnah dalam bentuk ini disebut fiqh sunnah, sedangkan hadisnya sendiri disebut hadis ahkam. Hadis-hadis dalam bentuk inilah yang dijadikan sumber hukum oleh para ahli fiqh sesudah Al-Quran. Kedudukan sunnah terhadap Al-Quran sekurang-kurangnya ada 3 hal, yaitu yang pertama, sunnah sebagai takkid atau penguat Al-Quran. Yang kedua, sunnah sebagai penjelas Al-Quran. Yang ketiga, sunnah zakat, puasa, larangan musyrik, dan lain-lain. Penjelasan sunnah terhadap Al-Quran dapat dikategorikan menjadi 3 bagian. Yang pertama, penjelasan terhadap hal-hal global seperti perintahnya sholat dalam Al-Quran. Yang kedua, penguat secara mutlak. Sunnah merupakan penguat terhadap dalil-dalil umum yang ada dalam Al-Quran. Yang ketiga, sunnah sebagai tahsis terhadap dalil-dalil Al-Quran yang masih umum.
3. Sebagai sunnah tidak diragukan lagi merupakan pembuatan syariat dari yang tidak ada dalam Al-Quran. Misalkan diwajibkan zakat fitrah, disunahkan akikah, dan lain-lain. Dalam hal ini para ulama berbeda pendapat. Yang pertama, sunnah itu memuat hal-hal baru yang belum ada dalam Al-Quran. Yang kedua, sunnah tidak memuat hal-hal yang baru tidak dalam Al-Quran, tetapi hanya memuat hal-hal yang ada dalam dasarnya dalam Al-Quran. Terima kasih. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.